Halo sahabat Temani. Ketemu lagi nih bareng aku, Marsha. Dan aku Iwai. Kami dari Pertanian 23 di Temanikes, podcast inspirasi untuk generasi agroteknologi. Nah, jadi di sini kita nggak berdua aja ya, ada Iya, abang-abang banget. nih. Nah, jadi abang-abang di sini nih merupakan alumni dari agroteknologi yang sedang melanjutkan pendidikannya di S2 di UPN dan di UGM. Benar banget. Jadi hari ini kita kedatangan tamu dari UPN dan UGM. Nah, teman-teman tahu nggak sih topik yang akan kita bahas pada malam hari ini? Nah, Itu. topik yang kita bahas hari ini adalah perjalanan S2 membangun fondasi karir di agroteknologi. Nah, buat teman-teman yang lagi mempertimbangkan untuk melanjutkan studi atau ke pendidikan yang lebih tinggi, episode kali ini cocok banget nih buat teman-teman. Makanya stay tune terus di Temanikes, podcast inspirasi untuk generasi agroteknologi. Oke, langsung aja nih Bang. Mungkin selamat malam dulu nih buat abang-abang. Malam. Nah, jadi supaya kita ngobrol lebih enak dan supaya penonton lebih kenal nih sama abang-abang nih, mungkin perkenalan dulu nih Bang. Mungkin untuk Bang Rizkan dulu boleh. Oke. Yang senior dulu aja. Boleh. Samaran sama saya. Oke. Halo teman-teman, salam kenal ya. Saya Ucup Senang dari Pertanian 2011 Akasia. Salam kenal. Salam kenal Bang. Halo Bang. Oke, sekarang Salam perlawanan. Oke, perkenalkan namaku Rizkan. Aku angkatan 2019 agroteknologi. Mungkin apa lagi? Gak ada ya, aku asalnya dari Padang itu aja. Oke. Sumatera Bang. Sumatera gitu. Sumatera. Kelas. Aku juga Padang ya. Cani aku. Belakang Bang. Ada yang baru sih. Oh iya, Sebelahnya. Oke, kalau boleh tahu terakhir abang-abang main ke UPN kapan sih? Aku hampir tiap hari ke UPN. Kalian apa itu? Tanya nih. Parah, masa gak ngeliat Bang. Bener juga ya, kalau untuk Bang Ucup mungkin. Aku ini sebelum wisuda kemarin wisuda berapa tuh? 21 ya nggak salah ya? Yang mana sih? September. September 21. 21 ya, tanggal Jumat malam 20, tanggal 20 di angkatan kami ada party kebetulan. Oh iya, di ini ya? Ya, di kantin. Kantin. Ya, tuh, jadi terakhir ke UPN itu sih. Tapi selain itu juga masih rutin ikut sepak bola di UPN. Oke, berarti main ke kampusnya udah lama ya, lumayan. Cuman masih sering ikut main sepak bola sama UPN. Benar. Oke. Nah, malam ini senang banget kita bisa ketemu sama abang-abang yang keren-keren dari dong. UGM dan UPN. Ya. Nah, sebelumnya Bang Rizkan ini sedang melanjutkan studi S2 di UPN, yaitu agribisnis. Magister agribisnis. Oh iya, Magister agribisnis. Jawabannya apa emangnya? Mungkin untuk Bang Ucup sedang melanjutkan studinya Magister agronomi di UGM. Benar. Mungkin langsung aja aku pengen nanya, mungkin akhir-akhir ini kegiatan Bang Rizkan, Bang Ucup apa aja sih kesibukannya sebagai mahasiswa S2, sebagai Magister S2 di UGM dan di UPN? Kamu duluan gantian. Kalau aku kesibukannya sekarang udah nggak ada kelas sih. Jadi kalau S2 kan kita kelasnya cuma 2 semester. Nah, terus semester ketiganya itu udah penelitian, fokus ke penelitian. Jadi aku sekarang kebanyakan di penelitian aja. Dan sekarang penelitian aku di Wonosobo, di Dieng, Banjarnegara, di pembibitan kentang. Itu aja sih kesibukannya, ya muter-muter ke kampus, ketemu pembimbing, terus balik kos lagi, tidur, lihat tesis, nonton, ya itu aja sih kesibukan anak kos pada biasanya. Berarti lebih santai ya Bang? Mungkin dibilang santai nggak santai. Gak ada yang santai. Gak ada yang Kesalahan. Tapi menikmati aja ya. Mungkin kalau untuk Bang Ucup gimana? Kalau saya juga kebetulan sedang melaksanakan tesis. Saya sama Rizkan ini satu angkatan masuk kuliah ya? Iya. Di S2 duanya. Karena dari satu saya kebetulan ada ekstra tambahan tahun yang harusnya 4 tahun tambah jadi 6 tahun. Kemudian sekarang kebetulan saya sedang melaksanakan penelitian itu di Bandungan di rumah saya. Saya kebetulan punya kebun krisan juga dan saya berinisiatif untuk menjadikan ini sebagai tesis, kemudian lanjutan dari skripsi dulu di S1 juga
melaksanakan penelitian krisan. Kegiatan yang lainnya ya cuman nganggur itu aja. Kira-kira kenapa sih Bang memilih krisan untuk skripsi S1 dan dilanjutkan lagi di tesisnya? Ya kebetulan juga harapan saya sebagai generasi muda pertanian ya di daerah saya belum banyak yang meneruskan atau memiliki keinginan untuk mengembangkan krisan ini. Nah, jadi yang pertama satu itu, untuk kedua yang kemudian apa sih potensi yang ada di daerah saya, yang ada di daerah kami kebetulan juga bunga krisan, maka dari itu saya memiliki cita-cita yaitu Bandungan ini sebagai salah satu pusat studi krisan di Indonesia mungkin. Wah, keren. Keren. Cuma omongan aja. Tapi kan kalau misalnya berhasil kan, ya amin. Tujuan akhirnya sih sebenarnya banyak duit ya. Itu semua orang. Aku masuk surga. Benar. Oke. Mungkin aku pengen nanya nih Bang, boleh diceritain nggak Bang mekanisme tesis tuh gimana sih? Apa beda nggak sama skripsi gitu? Kan mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu nih. Kalau tesis sama skripsi hampir sama aja, dan yang beda ini ya mungkin pendalaman materinya aja. Jadi kalau misalkan skripsi sama tesis itu sama, kita nulis proposal juga, alurnya ada. Kalau misalkan di agro kita dulu ada sempro, terus ada semhas dan ada pendadaran. Nah di MA juga ada sempro, semhas dan pendadaran. Jadi yang bedainnya itu cuma nanti pendalaman materi dan novelty-nya. Novelty itu kayak cerita atau pengembangan dari yang kita buat. Kalau misalkan skripsi itu cuma kita belajar menulis. Jadi kalau kan bisa kita bikin penulisannya udah benar, itu udah cukup. Tapi kalau misalkan di tesis itu ada pengembangan lagi, bukan hanya cerita, bukan hanya menulis saja, tapi ada pengembangan lagi, misalkan pendalaman materi dari yang kita buat gitu loh. Itu yang bikin bedanya dikit itu aja. Mungkin banyak ya sih, hampir sama sih. Nah, maksudnya kalau saya ini kan istilahnya melanjutkan dari agro ke agro lagi. Nah kalau Rizkan ini adalah ini ya, aku antar sedikit ya. Aku kan dari agro ke agribisnis, jadi belajarnya agak beda. Agak beda. Ya meskipun dalam satu root yaitu pertanian. Nah itu sih. Kalau dari saya mungkin semua udah dijelaskan sama Rizkan, dan tambahannya ya dari bobot sendiri sih. Misalkan istilahnya kalau di skripsi berapa SKS? Waduh. 6 ya? 5 SKS ya. Kalau di UGM ini adalah tesisnya yaitu 12. Oh, 12 SKS. Oh iya. Nah itu jadi mungkin dari segi bobot SKS sendiri ini nanti bisa mencerminkan antara pertama tadi benar pendalaman materi atau nanti kemudian variabel-variabel pengamatan. Kalau di skripsi itu kan kebetulan dulu saya cuma 8 variabel dan sekarang ini mencapai 30 variabel pengamatan gitu sih. Mungkin yang tambahan itu aja. Mungkin variabel yang dimaksud Mas Ucup itu parameter. Iya, parameter. Kita namanya parameter. Parameter pengamatan. Oke. Nah, mungkin aku pengen nanya nih Bang. Iya. Jadi abang-abang ini kan udah S2 nih. Lagi menjalankan S2. Iya. Apa yang memotivasi abang buat ngambil S2? Apa yang mendorong abang pengen jawaban S2? Jujur atau jawaban boleh jujur, boleh nggak jujur. Jadi mungkin ini ya, kalau jawaban jujurnya sih sebenarnya nganggur ya. Enggak. Ya, jadi kalau misalkan motivasinya itu aku pengen pendalaman ilmu lagi, karena kita di agroteknologi itu di hulu, itu on farm. Nah, aku maunya yang hilirnya juga. Jadi aku pengen paham di hilir pertanian itu bagaimana prosesnya. Terus kalau di agroteknologi aku ambilnya budidaya, otomatis di agribisnis aku pengennya nanti kita pemasarannya bagaimana, manajemen dari hulu hilir itu perlu. Jadi kalau misalkan di agribisnis aku terutama ambilnya kan rantai pasok di tesisnya. Jadi bagaimana dari budidaya itu cost-nya itu tidak terlalu tinggi. Jadi kita harus ada pemangkasan di dalam prosesnya. Jadi aku pengen belajar itu juga, terus pengen mengembangin di daerahku juga, karena di daerahku kan
masih awam tentang pemasaran karena masih desa dan orang-orangnya belum paham bagaimana sih agribisnis itu sebenarnya. Bukan hanya menjual produk ke pasar, tapi ada proses lain yang harus dipahami agar para petani pun bisa bisa mendapatkan untung lebih. Nah, jadi aku pengen ngajarin orang-orang di sana, motivasi juga bagi warga di sana, soalnya yang sekolah tinggi itu susah, yang terutama kayak sarjana pun susah, apalagi yang magister. Jadi pengen ngajarin dan ngembangin daerah-daerahku juga. Gitu sih motivasinya. Wah, keren banget ya motivasi Bang Rizka. Dia pengen mengembangkan daerahnya sendiri. Tidak lupa dengan daerahnya. Iya. Sumatera. Iya. Keren-keren. Mungkin untuk Bang Ucup gimana? Apa sih motivasinya? Untuk saya sendiri ya, yang pertama yaitu adalah bagaimana mohon maaf teman-teman, sebagai orang Muslim kita disuruh atau diperintahkan untuk melakukan kegiatan mencari ilmu karena dalilnya apa tuh lali aku ini kan ya. Tolabul ilmi ala kulli muslimin, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatun. Subhanallah, masya Allah. Itu kalau motivasi yang baik ya. Tapi kalau motivasi sesungguhnya adalah saya pengen beda dari teman-teman aja. Teman-teman mungkin yang lainnya kerja, nah, saya bingung ini ngapain. Wah, yus tak sekolahan wae gitu kata Jawanya. Jadi bagaimana seperti apa yang dikatakan oleh Rizkan tadi, kita kalau dari saya tambahan lagi yaitu kita mengambil peluangnya adalah ketika di masa yang seperti ini dan sudah banyak teman-teman kita yang mendapatkan gelar sarjana, sedangkan mungkin kedepannya nanti lagi di dunia kerja atau di dunia yang lainnya pasti akan dibutuhkan seorang magister atau seorang master. Nah, daripada itu maka saya memutuskan untuk melanjutkan studi lagi. Dan biasanya kalau udah S2 tuh lebih mudah dapat pekerjaan ya Bang ya? Oh enggak pasti. Jangan motivasi S2 untuk dapatkan pekerjaan. Nah, itu jangan. Mungkin ya teman-teman ya, teman-teman yang nonton. Jangan berharap untuk S2 itu pasti dapat pekerjaan. Karena itu malahan aku lupa. Over proud. Over qualified. Ya, over qualified. Jadi kalau misalkan dia mintanya S1 atau nanti kita ada S2, otomatis tanggung jawabnya lebih besar dan kadang-kadang kan kita baru fresh graduate nih. Otomatis pengalaman kerja nggak ada. Nah, nanti dituntutannya kita lebih pasti pengalamannya kan kita S2 pasti udah bisa ini bisa itu kan. Nah, mungkin jangan berharap dapat pekerjaan langsung dapat pekerjaan, tapi berharaplah ilmunya bermanfaat. Benar Bang. Oke, kan banyak banget tadi ya cerita perjalanan motivasi Abang untuk S2. Kira-kira persiapan Abang untuk S2 itu kira-kira dari awal atau pertengahan S1 atau mungkin di akhir Abang pengen gabut S2 gitu. Benar tuh Bang. Oke. Kalau dari saya sendiri sebenarnya mungkin secara alam bawah sadar ya itu sudah dari dulu karena kebetulan orang tua saya juga melaksanakan kuliah S2. Nah, jadi mungkin di sisi itu saya ingin meskipun tidak akan pernah bisa seperti seorang orang tua saya, tapi setidaknya saya inginlah bisa istilahnya bukan sejajar tapi mengikuti ini tuh ya. Itu mungkin kalau saya berpikir sekarang sepertinya dulu motivasinya adalah seperti itu, tapi ketika saya hampir lulus kuliah atau ketika masa skripsi itu mulailah mencari-cari univ-univ atau mencari-cari jurusan-jurusan apa yang pengen saya masuk di kuliah S2 gitu. Kalau Mas Rizkan? Lanjut di Rizkan aja nanti. Saya kalau aku sih motivasinya ya sama mungkin. Tapi ini bedanya orang tuaku itu yang ibu itu nggak tamat SD dan bapakku cuma tamatan SMP. Jadi pengennya bangga orang tua ya. Jadi aku yang sarjana kedua lah di keluarga.
dan abangku juga udah S2 juga lulus di Unhan. Dan ya saudara pun pasti pengennya yang bagus untuk saudara yang lain gitu. Jadi aku pengen setidaknya sama kayak abangku yang S2, jadi dia termotivasi lah aku jadi biar S2 juga. Nah terus dan selain itu ya dapat ilmu tadi, pengen bagusnya anak muda kini banyak-banyaklah untuk ilmu dan cari ilmu di luar dimanapun dan kapanpun, jangan malas. Kalau malas sih nanti jadi ya nggak jadi orang. Jadi makanya motivasinya biar bangga orang tua terutama, dan mungkin bisa memperbaiki kita di masa depan. Gitu. Mungkin kalau dari saya tambahan, sebenarnya motivasi orang itu berbeda-beda untuk melakukan suatu kegiatan. Bahkan juga ketika kita mau melanjutkan untuk studi itu pasti ada suatu motivasi yang berbeda. Tapi kembali lagi ke diri sendiri masing-masing. Pertama mulai dari kecakapan kita bagaimana, kemudian kondisi orang-orang di sekitar kita gimana, dan juga yang paling penting yaitu ketika kita memiliki keinginan seperti apa, atau nanti goalsnya kita kemana, tujuannya kita ke apa. Nah itu mungkin bisa diawali dengan mengambil studi lanjut gitu sih. Iya. Dan ambil S2 jangan sembarangan. Iya, jangan sembarangan. Jadi emang benar kata Mas Ucup, jangan gabut-gabut terus ambil S2 tapi nggak tahu goalsnya di mana. Nah misalkan ada goalsnya misalkan di perekonomi, atau mungkin dia bisa ngambilnya manajemen, atau di yang lain bisa misalkan mau jadi misalkan jadi pejabat negara, ya udah ambilnya hukum, boleh nggak apa-apa. Tapi ada goalsnya. Tapi kalau misalkan ngambil sembarangan nanti rugi kita juga. Jadi harus pasti dulu goalsnya di mana, nanti kita tentuin dari sekarang jalannya. Oke. Seperti itu. Mungkin kita harus nentuin dulu goalsnya. Kamu nanti mau lanjut nggak S2? Pengen sih. Pengen. Karena ngeliat abang-abang ini kayaknya keren ya. Mukanya PP berarti. Kayaknya. Apa nih bang? Ya harus, prinsip saya yang penting melanjutkan hidup gitu. Menikmati hidup aja. Jangan dijadiin beban ya bang. Ya jangan dijadiin beban. Jangan jadiin beban. Ada masalah dihadapin. Kalau nggak kuat ya lari aja. Tapi harus selesai ya bang. Harus selesai. Nah itu salah satu mungkin dari teman-teman saya punya pesan ya. Skripsi yang paling baik adalah skripsi yang selesai. Catat Mas Ucup senang 2024. Catat teman-teman. Mas Pilpres ada juga sih. Oke, menarik banget ya. Nah itu dulu prepare-nya gimana tuh bang? Persiapannya apa aja sih buat lanjut S2? Mungkin dari Mas Rifkan? Mungkin ini ada beberapa tes ya kalau di masuk S2 itu ada pertama TOEFL, terus ada TPA. TPA itu kayak ya akademik lah, potensi akademik. Ya, potensi akademik. Jadi belajarnya kayak yang teman-teman masuk kuliah pasti ada belajar UTBK. Nah, itu hampir sama. Dan mungkin ya nggak ada bedanya sih, mungkin lebih gampang rasanya dari UTBK kayaknya. Mungkin kita. Rasa aku ya belajar UTBK dulu daripada TPA, lebih gampang TPA rasanya. Nggak tahu ya. Terus kita belajar terus menyiapkan modal. Kalau nggak ada beasiswa ya, kalau misalkan beasiswa bagus. Jadi kalau persiapan beasiswa otomatis TOEFL-nya ada berminimum. Terus mungkin memperbaiki CV dari S1-nya, mungkin dia bisa jadi ya kayak kalian yang aktif di organisasi atau dia aktif di akademik. Atau enggak jadi asisten praktikum. Jadi membaguskan CV biar bisa diterima sama yang universitasnya yang beasiswa. Beasiswa ya tadi ngomongnya. Nah, terus nanti ya selain kalau misalkan kita sendiri ya modalnya dipersiapkan. Soalnya masuk kuliah S2 mungkin lebih dia disiapkan modal. Misalkan Mas Ucup modal penelitiannya gimana? Iya lumayan. Maksudnya ya benar saja kan. Iya ya. Kita harus menyiapkan dari awal. Penelitian tadi itu bang. Ya itu mulai modal ya bayar kuliah per semester, kemudian modal penelitian. Itu bisa lah untuk beli apa-apa. Iya. Di luar cost living ini ya. Di luar cost living. Ya, belum biaya makan lagi bang. Belum. Cuma only di S2 aja. Di master. Makanya kalau bagus sih disarankan untuk beasiswa.
Bisa, biasa tahu aja ya. Mungkin contoh di angkatanku yang sekarang juga lagi studi di UGM itu ada Mbak Lailan sama Mas Sena, itu dia dapat LPDP. Nah, kemudian nanti juga tidak memungkiri ada biaya yang lainnya, mungkin dari perusahaan-perusahaan atau dari proyek mana gitu bisa. Iya, jadi banyak-banyak mencari informasi biar dapat magitanya. Dan ini kalau di UPN ada juga sih beasiswanya, tapi kayak lulusan terbaik sih. Misalkan lulus terbaik nanti ada beasiswa. Jadi ada Vinka sama Susi. Yang dulu itu di beasiswanya dari rektor. Langsung ya dari rektor ya? Dari rektor langsung. Tuh, dari teman-teman nih. Ya, berarti selain kita harus mempersiapkan akademik, kita juga harus prepare ya Kak buat beasiswa, karena itu sangat membantu. Sangat membantu. Ada juga PMSU ya, yang langsung kayak S2 langsung S3 ada. Jadi 5 tahun kita udah doktor. Ada S2 langsung S3. Dan itu mungkin syaratnya mungkin lebih susah lagi ya. Gak ada yang susah sih sebenarnya. Yang penting jalannya berusaha. Ya, lalu bagi saya sudah. Jangan lupa berdoa. Iya. Masya Allah. Nah, mungkin aku pengen nanya nih Bang. Semisal aku ada niatan. Jadi gimana? Iya. Lanjut. Ya aku mungkin ada niatan nih pengen jadi dosen kali ya. Nah, kan kalau kata orang tuh dosen waktunya lebih fleksibel. Kata orang, aku kan dengar Bang. Mungkin Mas Ucup bisa jelasin. Terus lanjut. Nah, jadi kan aku bisa buka usaha lagi. Terus Buka usaha keluarga lah. Nah, jadi kalau mau jadi dosen tuh lebih baik ngambil linear apa mengambil yang beda gitu Bang. Misalnya aku agroteknologi nih. Iya. Aku bagusnya kalau mau ngambil S2 ngambilnya apa gitu. Oh iya, aku jawab boleh. Boleh. Kalau setahu sependek pengetahuan saya untuk jadi dosen itu di bidang yang sama sih. Di linear. Kalau misalkan nanti kamu dulu sebenarnya saya mau ambil S2 Ilkom. Tapi karena banyak insight dari orang-orang dan juga saya browsing karena kita kan nggak tahu kedepannya jadi apa, mungkin bisa jadi dosen atau yang lainnya. Nah, bagaimana sih agar bisa mencakup semuanya? Mungkin ketika nanti saya ingin mendaftar dosen, nah itu ijazahnya setahu saya ya itu harus satu linear. Bagusnya satu linear. Bagusnya satu linear. Tapi kalau yang sependek pengetahuan saya juga itu bisa asalkan jadi kalau kita jadi dosen itu yang diambil itu S2. Kalau misalkan lulusan S2 itu biasanya S2-nya. Jadi lulusan S2-nya. Jadi S1-nya ada beberapa, ada yang tidak melihat. Ya, jadi yang bisa juga ada juga gitu. Gitu. Soalnya ya ada beberapa kan misalkan, tapi lihat juga sih rumpunnya ya. Kalau aku kan rumpunnya agro sama pertanian, tapi nggak masalah sih biasanya. Aman kan ya itu? Iya aman. Soalnya ini ada juga kalau nggak salah dosen agri itu dari S1-nya S2 di IPB, tapi S2-nya sosiologi. Oh iya, sosiologi. Nah, tapi jadi dosen di agribisnis. Jadi kan sebenarnya kan tergantung penerimaan. Jadi misalkan dosen sekarang dia buka dosen pemuliaan, jadi otomatis ya lulusan S2 pemuliaan. Kalau misalkan dia di agribisnis dan dia mintanya misalkan magister manajemen agribisnis, ya udah aku bisa daftar. Atau enggak dia bisa misalkan di agribisnis dia butuh kan ada matkul sosiologi pedesaan. Jadi dia bisa buka dosen sosiologi, otomatis yang magister sosiologi bisa masuk. Jadi nggak ada batasan, tapi tergantung pembukaan. Ya tergantung sekarang. Soalnya yang mau PNS ya banyak. PNS. Tapi kalau dosen non PNS aku kurang paham. Iya. Itu yang terbang. Nah, kalau abang sendiri ini kan gimana cara abang tuh supaya pembelajaran pertanian nih menarik di saat-saat sekarang? Apalagi abang kan pasti udah S2 nih, pasti banyak tuh belajar ini. Gimana cara belajar abang tuh supaya pembelajaran itu menarik di mata abang-abang ini? Mungkin untuk Bang Rizkan dulu. Siapa kan? Kalau itu
ini nggak sih, tergantung habit kita nggak sih, Mas Ucup? Kalau aku kan lingkungannya pertanian juga, otomatis aku udah biasa dengan dunia pertanian dan motivasi diri juga. Jadi kalau udah biasa sama pertanian sih kayaknya seneng-seneng aja dan bakalan merasa paham kayaknya apa yang diajarin dunia pertanian. Terus mungkin teman-teman yang nggak di dunia pertanian asalnya mungkin membiasakan diri mempraktekkan apa yang dipelajarin. Contohnya mungkin ada buat pupuk, ya udah coba di kos atau di rumah bikin pupuk. Atau enggak misalkan kan kita masak nasi nih, kan ada air beras ya. Nah, minimal itu bisa disimpan, terus dipraktekin lah apa yang diajarin sama Bu Ari, Bu Pat. Nah, itu kan dosen-dosen fisiologi. Nah, jadi mungkin bisa dipraktekin apa yang dipelajarin. Mungkin Mas Ucup bisa nambahin ya. Ya itu apa ya, untuk sebenarnya ini tadi sisi positifnya ya dari kan. Dan bosan itu pasti ada. Itu pasti. Nah, bener banget. Gimana sih caranya agar kita tetap belajar mengenai pertanian dan lain-lain? Satu, niat awal kita gimana, kemudian ini dari saya sendiri ya. Dan yang kedua, seperti yang dikatakan Farid Stevi, berjalan tak seperti rencana adalah jalan yang sudah biasa, dan jalan satu-satunya adalah jalani sebaik kau bisa. Nah, itu ketika kita sudah istilahnya saya ini terjerumus di dunia pertanian, ya udah gimana caranya kita menikmati benar, kemudian kita menjalani dan kita memaksimalkan apa yang sudah kita jalani. Itu aja sih. Dan dunia pertanian nggak seremeh tempe. Iya. Kalau nggak tahu sih duit orang-orang di sana. Wah, kalau udah tahu duitnya pasti termotivasi sekali. Oke, banyak sekali ya Bang. Nah, mungkin untuk Bang Ucup dan Bang Rizkan, iya. Gimana? Terus lanjut. Nah, mungkin selanjutnya Bang, aku pengen nanya, tantangan dan kesenangan Abang selama kuliah itu apa aja sih? Apa aja tantangan yang menurut Abang paling susah dan gimana mengatasinya? Mungkin di S1 atau di S2, boleh untuk Bang Ucup? Tantangan. Iya. Dan juga kesenangan. Di mana tantangan pasti ada kesenangan. Kalau tantangan terus capek. Apa ya tantangan ya? Mungkin ini aja sih. Kalau di S1 kan teman-teman udah melaksanakan ya. Mungkin saya akan bercerita ketika saya melanjutkan studi aja. Untuk tantangannya yang pertama yaitu mungkin dari saya sendiri adalah mental dan juga biaya waktu. Ada tiga prinsip itu sih. Satu, pertama mental. Di umur saya yang segini kebetulan saya adalah seseorang yang telah menginjak usia di atas 23 tahun. Ya itu gimana melihat teman-teman yang lain di dunia sana sudah mendapatkan pekerjaan, mendapatkan main projectnya itu adalah kerja, sedangkan saya adalah masih seorang mahasiswa, seorang pelajar ya. Itu gimana kita bisa menjalankan kehidupan ini, ya itu pasti ada tekanan mental dan insya Allah dengan tadi yang saya bilang, niat awal kita untuk melaksanakan studi ini, ya mau nggak mau kita harus tetap jalani. Kemudian yang kedua adalah waktu. Ketika waktu dan uang ini adalah jalan yang bersamaan ya. Nah ini sebenarnya saya juga sedang melaksanakan istilahnya freelance pekerjaan juga. Nah kita Senin sampai Jumat atau Senin sampai Kamis kita bisa memaksimalkan ketika di kuliah, sedangkan Sabtu Minggu kita juga bisa menjalankan pekerjaan yang lainnya dan itu bisa buat menambah uang saku. Proyek kecil lah. Nah juga ketika kesenangan di S2 juga yang pertama yaitu kita bisa mendapatkan wawasan yang banyak, sangat-sangat banyak. Apa yang belum kita dapatkan di S1, kemudian di S2 kita bisa mendapatkan. Kemudian yang kedua adalah jaringan sosial, itu suatu hal yang paling penting. Dan juga yang ketiga adalah kegiatan-kegiatan di kampus. Banyak kegiatan juga. Kemudian saya adalah penghobi sepak bola. Nah di kampus juga ada wadah seperti itu. Terus nanti kemudian juga proyek pertanian ini adalah, dulu saya sangat bosan atau benci dengan proyek pertanian, tapi ketika berjalan saya baru sadar di S2 ini bahwa proyek pertanian itu adalah suatu hal yang sangat menyenangkan gitu sih. Jadi Bang Ucup berarti sambil belajar sambil olahraga juga ya? Iya, sangat sehat. Riskan. Kalau aku sih tantangannya. Iya. Kalau tantangannya karena ini yang kalau di UPN ini kelasnya kelas sore.
Jadi kalau sore itu otomatis ada orang-orang dinas dan udah berumur. Jadi kadang yang sekelas sama aku itu paling tua ya umur 50. Tahun 70. Jadi ya, jadi dia tahun 70. Jadi mungkin teman-teman kelas mungkin dia kurang paham dengan sesuatu misalkan teknologi. Nah, atau enggak dia mungkin emosinya waktu kerja lebih ini menyesuaikan ya, jadi mungkin kita dianggapnya bukan teman sangkatan tapi malahan kayak anak atau anak buahnya. Jadi mungkin menahan mentalnya pertama harus disiapkan. Jadi nggak mungkin kalau kita udah S2 otomatis harus siap dengan resiko apapun. Terus mungkin memang benar apa dibilang sama Mas Ucup tadi, teman-temanku udah ada yang kerja dan lihat udah dapatin menghasilkan lah apa yang dikerjain dulu waktu kuliah, ya mungkin ada rasa minder mungkin ya, karena merasa masih menyusahkan orang tua, mungkin gitu. Terus waktu perkuliahan mungkin di project-project mungkin tugasnya mungkin beda ya sama S1. Mungkin di S2 ini proyekannya lebih banyak. Project misalkan tugas satu mata kuliah itu bisa banyak. Dan modalnya juga gede kalau proyekannya. Dan kalau di S1 mungkin kita bikin PPT terus selesai. Jadi kalau untuk S2 kalau di tempatku lumayan lah ya. Jadi nggak ya disiapin mental tadi, keuangan juga dan waktu juga. Terus kalau kesenangannya tadi yang benar sama banget jejaringannya. Karena teman-teman tersebar kan dan udah kerja kebanyakan di tempatku udah kerja, otomatis kayak kenalanku di BSIP ada dinas Kementerian Pertanian, terus jadi penyuluh, ada yang jadi penyuluh, terus ada yang juga yang cap-capung. Nah itu teman kelasku juga. Cap-capung. Dulu itu cap-capung juga ownernya itu Agro angkatan Agri 11 13 Agri 13 ya angkatan Agri ya dulu. Mas Buka. Jadi jaringannya lebih luas daripada teman-teman S1 ya. Karena kita dulu S1 mungkin masih bocil semua ya. Tamatan SMA atau gimana palingan orang tua. Tapi kalau ini benar-benar personalnya langsung orang-orang yang bergelut di dunia pertanian dan memberi pembelajaran yang sangat luar biasa sih. Luar biasa. Seru banget. Jadi banyak ya Bang jejaringnya. Bisa nanti kalau udah lulus S2 bisa dapat banyak informasi dari teman-teman. Itu bisa. Mungkin informasi ya, tapi kalau pekerjaan belum tentu. Oke, mungkin sekarang Sobat Temani semua penasaran nih Bang, gimana sih cara abang-abang tuh memilih program studi yang sesuai dengan minat dan bakat yang abang miliki? Itu mungkin Bang Ucup dulu boleh? Oke. Cepet aja karena waktu mungkin udah hampir selesai. Enggak, kalau dari saya ya itu tadi saya memiliki keinginan untuk melanjutkan proyek saya di S1 yaitu adalah bunga krisan. Kemudian saya melanjutkan itu di S2. Nah, itu juga. Kalau untuk Bang Risan gimana? Gimana pertanyaannya tadi? Pertanyaannya gimana cara abang tuh menentukan program studi yang sesuai dengan minat abang? Oh iya, mungkin pertama goalsnya tadi harus dirasain dulu sih. Goalsnya harus ditentuin dulu dan nah kita sekarang memastikan langkah-langkahnya bagaimana. Terus ya itu aja sih. Kita tahu tentuin goalsnya dulu, baru kita melaksanakan. Kalau nggak ada goals, ada tujuan, ya sama aja jalan di tempat. Oke. Nah, menurut abang-abang untuk melanjutkan S2 tuh kira-kira penting nggak sih, khusus buat mahasiswa agroteknologi? Seberapa penting sih Bang? Mungkin untuk Bang Rizkan? Iya. Oh, tergantung tadi. Kalau misalkan dia niatnya di akademi dan pengen jadi dosen, mungkin ya harus S2. Atau ada juga kan kadang-kadang kebutuhan orang-orang berbeda. Ada yang pengen kerja dulu untuk dapatkan hasil, pengalaman, ya nggak apa-apa. Jadi patokan S2 tuh jangan harus wajib S2 itu menurutku jangan. Nanti merepotkan diri sendiri. Karena ya harus disiapkan mental tadi, uang tadi dan waktu. Jadi kalau misalkan belum siap di 3 itu ya nggak apa-apa, kerja dulu aja. Tapi kalau misalkan ada bisa meluangkan waktu dan ada finansialnya juga, terus ya bisa lah fit juga badannya ya nggak apa-apa. Ada peluang ya nggak apa-apa S2. Iya, setuju. Oke. Nah, setuju.
Nih, Setuju. Oke, mungkin kalau untuk ngelanjutin S2 itu kira-kira menurut Abang lebih bagus langsung atau boleh Kerja dulu. ada gap dulu Ya. gitu? Ya, itu lebih ya, bagus yang mana? Mungkin itu kayak kebutuhan masing-masing kayak tadi yang dikatakan Rizkan. Ketika kalau saya sendiri mungkin bagusnya adalah langsung melanjutkan karena saya memiliki keinginan ini dan lain-lain. Tapi kalau mungkin dari masing-masing orang itu biasa aja kerja dulu atau mau nganggur dulu juga nggak apa-apa. Ya Itu sih. kalau misalkan tadi ya yang dijelasin Mas Ucup, kalau misalkan udah ya nganggur ya nggak apa-apa sih. Ya kalau masih sanggup ya. Tapi ya jangan kerja dulu nganggur. Ya. Terus ya bagusnya fresh graduate langsung S2 menurutku bagus ya menurut Iya. secara pribadi. Secara pribadi. Nanti soal menurut pemikiranku kalau aku kerja nanti nggak ada fokus untuk kuliah. Karena kita udah misalkan pasti kita punya kebutuhan. Iya. Kalau udah mendapatkan duit, uang Kurang terus ya, Bang? Iya, pasti pengen lagi nambah duit. Iya. Nanti kalau misalkan S2 pasti nggak fokus. Nggak fokus, bener Dan Mas. nggak selesai takutnya. Iya. Jadi kalau yang benar kata Mas Ucip tadi, skripsi yang bagus itu skripsi yang Selesai. selesai. Dan itu juga mungkin karena apa namanya ketika kita setelah kuliah itu langsung memiliki motivasi dan otak kita masih bekerja Iya, fresh. bekerja, Nah itu masih bisa mikir meskipun pakai dosa ya rawo. Jadi buat teman-teman nih kalau misalnya mau ngelanjutin S2 itu lebih bagus kata Mas ini langsung ya supaya otaknya masih Enggak aku enggak ada itu. Banyak memiliki kayak ini. yang memiliki Iya, keinginan besar mau S2 kalau bisa Langsung, langsung. ya. Tapi kalau misalnya masih memiliki kekurangan atau masih banyak yang harus bersiapkan, boleh gap dulu. Iya. Kerja. Tapi kerja sih jangan nganggur. Kerja. Mungkin langsung aja, Bang, ada nggak pesan yang mau disampaikan buat teman-teman yang lagi nonton podcast ini? Kamu dulu kan. Tadi aku yang buka. Iya kan aku tadi awal aku belum. Mikir. Aduh, aku nggak tahu juga sih. Apa tadi pertanyaannya? Pesan yang mau disampaikan untuk teman-teman ini. Kalau menurutku sih pesan-pesan untuk teman-teman yang menonton podcast, jalanilah hidupnya ya sesuai yang kalian mau aja. Jangan ditentuin sama orang. Jadi Iya, nikmati, jalani. Kalau ada hal-hal yang merasa tidak enak atau ada masalah ya dinikmati aja. Jangan dibikin pusing. Soalnya kalau dibikin pusing kita juga yang runyam jadinya sendiri. Jadi dinikmati semuanya, dijalani aja lillahi ta'ala ya. Pasti senang juga. Menurutku seperti itu sih. Oke. Aku nggak Oke, bisa untuk Bang Untuk Ucup. dari saya. Iya. Halo teman guys, sobat-sobat teman guys. Wis. Mungkin baca lah ya. Mungkin pesan dari saya apa ya? Yang pertama, tetap jalani ibadahmu. Oh, Masya Allah. Subhanallah. Yang kemudian kedua, ikutilah kemauan hati dirimu dan orang tuamu. Dan yang ketiga, jangan Bang, nanti disensor ya. Tit. jangan MD. Ya sih nggak apa. Tetap hidup aja udah. Oke. Jadilah orang baik yang berguna. Penting itu sih. Ya, Orang berguna itu yang perlu. orang berguna. Ya mungkin Bingung. dari teman-teman awal dari teman ini udah menyiapkan question box Bang. Kan Keren, di- tepuk tangan ke bawah dulu. Tepuk tangan. Ini Jadi- question box-nya ini dari pertanyaannya dari masyarakat agroteknologi. Siap. Ada yang nanya nggak? Ada. Oh iya, Atau panitia? dari panitia. Panitia yang bikin ya. Oh enggak. Ini dari topiknya. Tak Mungkin tulis sih gimana ya? langsung aja ya, Bang ya. Oke. Ini aku bakal bacain pertanyaan yang pertama. Panjang banget kayaknya itu. Iya. Panjang, guys. Nah, buat pertanyaan pertama dari Akilah Rahma Sasi Kirana angkatan 2024. Wih, masih fresh banget. Pertanyaannya, apa alasan yang mendasari pembicara memilih untuk melanjutkan karir di bidang agroteknologi? Karena seperti yang kita ketahui, kebanyakan sarjana pertanian ketika memasuki dunia kerja itu memilih untuk keluar jalur. Mereka lebih memilih untuk mereka lebih memilih bekerja di bidang sesuai dengan jurusannya yang mungkin latar belakang pekerjaannya seperti gaji, pandangan masyarakat, peluang keberhasilan dan sebagainya. Gimana menurut Bang Ucup dan Bang Rizkan?
Bang Ucup dulu tuh. Oke, boleh. Bang Ucup dulu gimana? Boleh. Siapa namanya sih? Tadi namanya Akilah Rahma Sasi Kirana. Akilah Rahma Sasi Kirana. Angkatan 24. Pertanyaan yang bagus. Nah, ini mungkin karena masih maba. Ini tapi keren-keren. Nah, itu dari diri saya sendiri yang pertama yaitu kebutuhan manusia paling pokok itu adalah di dunia pertanian, di dunia makanan. Ya itu kemudian itu motivasi umum dan kenapa sih kita harus berada di dunia pertanian ini karena siapa lagi sih yang akan melakukan atau melaksanakan kegiatan pertanian ke depannya, karena kita tahu bahwasanya di mungkin Thailand, Vietnam atau Filipina dan lainnya, negara-negara tetangga kita sudah memiliki pertanian yang cukup maju dengan beberapa mekanisasi teknologi dan lain-lain. Jangan di Indonesia, kalau nggak salah ya, ini coba buka di Badan Statistik ya, rata-rata petani Indonesia itu umurnya adalah 50 tahun ke atas. Sedangkan petani yang muda-muda seperti kita, seperti kami ini banyak tidak melakukan kegiatan di dunia pertanian secara langsung. Nah, kalau nggak gitu ya kita mau gimana lagi? Benar. Gitu aja sih. Masa impor terus ya? Iya. Baik, untuk Akilah mungkin boleh semangat belajar di pertaniannya. Iya. Nanti semester jangan pindah ya. Iya. Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya. Ini dia. Ya. Juga Kali ini ya. enggak mau pendek guys. Nah, ini Jamal, Bang Jamal dari angkatan 2022. Panitia ini. Jamal Panitia MC. Jadi pertanyaannya itu, hal apa yang harus dipersiapkan sebelum lanjut ke jenjang pendidikan S2 dan tantangan dalam menjalani apa saja dan bagaimana cara mengatasinya? Pertanyaan lain. Udah nggak sih tadi? Iya. Ulang. Oh, Jamal. Jamal. Oh, ini panjang nih Bang. Iya ini. Enggak apa-apa. Dari Salma Nur Kyosi angkatan 22. Oh, Kak Halo Salma. Halo Kak Salma. Nah, pertanyaannya, pastinya selama membangun karir ada banyak ketakutan yang Kak untuk memulainya. Ya, Kak. Banyak ya Kak. Banyak ya Kak. Banyak ya Kak gitu. Ya. Bagaimana sih caranya menghadapi ketakutan-ketakutan itu selama membangun karir di agroteknologi? Cara mengubah dari ketakutan itu menjadi sebuah keberanian untuk membangun karir tersebut. Wah, keren banget. Ini Salma, kamu suka overthinking kalau Jadi ketakutan itu mungkin bisa dinikmati aja menurut. Soalnya aku merasa nggak ada yang aku takutin. Karena ya karena kita Islam ya mungkin ya. Jadi yang takut cuma sama Tuhan aja, Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang direncanakan Tuhan itu pasti baik untuk kita. Pasti yang baik untuk kita. Jadi kita jalani aja yang ada, terus usaha semaksimal mungkin dan nikmati prosesnya. Jadi kalau misalkan ada yang takutan, misalkan takut gagal atau apa, itu udah tanda langsung kita gagal. Jadi kalau apa yang ditakutin itu yang akan terjadi. Menurutku seperti itu. Jadi jangan takut sama apa yang akan dihadapi, tapi dihadapilah apa yang ditakuti itu. Oke, berarti keberaniannya harus kuat ya. Iya, jadi Iya. nikmati aja jalan hidup ini. Nikmati, berusaha, semoga biar ketakutan itu semua terkalahkan sama keberanian. Walaupun nanti nggak sesuai ekspektasi kita ya, udah usaha maksimal tapi hasilnya nggak optimal, jadi pasti ada hal baik di belakang itu. Iya. Benar banget. Dan pasti kita melakukan evaluasi. Nah, itu ya Bang ya. benar. India. Anti India, selain review. Mungkin itu untuk Kak Salma. Mungkin itu untuk Kak Salma. Mungkin selanjutnya kita mau lanjut ke sesi games nih Bang. Ada ice breaking. Wah, ada game. Nah, jadi rules-nya itu gini. Nanti kan kita bakalan kasih 2 opsi nih untuk Abang. Ya. Nah, misalkan apel, ini kita kasih contoh ya. Misalnya kita nanti ada pilihannya apel dan mangga. Jadi nanti Abang tuh secara berbarengan menjawab kayak
kita hitung 1, 2, 3. Apel, mangga. Oh, siap. Durian. Jangan pilih yang ada di pilihan ya, Bang. Oke. Oke, mungkin langsung aja. Terus tuh gimana itu nanti? Makanya ketika Udah menang gimana? gimana? Nah, menang kalahnya gimana? Ada nggak? enggak? Nggak ada, Bang. Oh ya, oke. Nanti kan games. Oh iya, games. Ini games berarti. Itu beda dong. Seru-seru. Aman. Gimana? Aku gara-gara aku kenapa? Oke. Mungkin langsung aja, nanti kita langsung kasih opsi, Abang langsung jawab cepet ya. Ya. Oke. Untuk yang pertama, lingkungan pertanian atau luar pertanian? Pertanian. Bareng dong, Bang. Nah, gitu. Enggak itu. Oh ya, oke. Ayo kita Kita hitung. hitung ya, biar bareng. Lingkungan pertanian atau luar pertanian? 1, 2, 3. Lingkungan pertanian. Wih, pertanian banget. Satu chemistry. Disobek darah lucu. Gini. Korsa. Korsinya udah kepake loh. Perlu dipakai lagi. Oke, lanjut. Ya, lanjut ke pertanyaan kedua, Bang. Belajar SKS atau jauh-jauh hari? 1, 2, 3. SKS. Apa belajar jauh? Iya. Banyak banget kesamaan abang ini berdua. Hari ini besok bro. Jadi nikmati aja. Mati aja. Tapi jangan. Oke. Selanjutnya mungkin menjadi mahasiswa kupu-kupu atau kura-kura. Kupu-kupu itu kuliah pulang, kura-kura itu kuliah rapat. Iya. Oke. Enggak kedua-duanya sih ya. Soalnya aku enggak orang itu. Mungkin abang boleh milih aja, oke? Ya milih. 1, 2, 3. Kura-kura. Aku enggak bisa milih soalnya. Ya pertanyaan kan gitu. Kira-kira Ini di setting lah. Kira-kira Bang Rizkan kenapa nggak bisa milih? Soalnya kuliah rapat juga capek juga nggak sih? Kupu-kupu juga nggak jelas juga. Selama abang kuliah dulu lebih sering yang mana? Aku nggak ada rapat-rapatannya dan aku nggak ada pulang-pulangnya, jadi aku main terus. Berarti kuliah main. Iya, aku Harusnya ada opsi cuma ya Bang. dan aku angkatan COVID kan. Ya. Makanya di rumah nggak ada Ya pulang-pulang. mungkin faktor itu ya. Dari Rizkan juga ada angkatan COVID. Dulu kebetulan saya dulu adalah anggota himpunan juga. Nah, itu yang beda Ya, mungkin. juga BEM juga. Mungkin apa ya, habit dulu aku dari angkatan 2017 sampai 2023 masih tetap aktif di organisasi. Iya. Mungkin sampai sekarang pun saya juga ikut organisasi di kampus juga. Kalau aku banyaknya di luar. Nah, kalau Rizkan di luar. Rizkan banyak mainnya. Iya. Ya di luar lah pokoknya. Jadi kalau misalkan kayak kegiatan kampus kayak kurang. Ya. Oke, mungkin Yang penting selanjutnya tetap ada kegiatan. Iya, ada kegiatan pokoknya. Cuma yang Nah, lanjut nih, Bang. Oke. Ke pertanyaan ketiga tadi ya. Iya. 4 nih. Empat ya? Aduh, lupa ini. 1, 2, 3, 3. Minum dulu, 3, 3, 3. minum dulu. Minum dulu ya. Minum dulu Bang, silakan. Boleh nggak? Disensor ya Bang. Oh iya, sorry. Yang boleh masuk kamu, sorry. Oh, balance bro. Terus lanjut. Oke. Nah, dulu tuh milih peminatan produksi, pemuliaan apa proteksi? No. Harusnya nanya pilih pemuliaan, proteksi atau produksi. lah Ya, kita kan ulang-ulang. beda-beda Lebih ini. milih. Iya. Om lebih milih. Bukan sesuai. Hitung. Ulang ya. Ya. Ulang. Lebih milih produksi, pemuliaan apa proteksi? Ayo. Proteksi Satu. Sabar. proteksi ya. Ulang. Lebih milih produksi, proteksi apa pemuliaan? 1. 2. Gak ada ngomong kok, gak ada ngomong. Satu langsung gitu. 1, 2, 3. Proteksi. Waduh. Aku suka sama Pak Mofit Siwi. Luar biasa. Keren banget anak-anak proteksi. Kalau dulu pemuliaan. Tapi aku produksi. Apa aku masuk produksi? Proteksi ya? Boleh. Luar biasa. Bagus. Luar biasa, bagus ya, Bang ya? Apa? Semua peminatan itu bagus. Ada kelebihan, nggak ada kekurangan semua. Semua lebih pokoknya. Lebih. Produksi, pemuliaan, proteksi. Pol. Oke, terima kasih, mungkin itu aja Bang buat Oke. explaining-nya. Terima kasih buat hari ini sudah meluangkan waktu, sudah berkenan sharing. Doorpress-nya nggak ada apa ini? Gimana? Doorpress. Wah. Tak kira ini kertas doorpress bro.
Ada pertanyaan lain nggak ya? Ini nggak ada ya? Itu Jamal tadi bang. Oh, jelas. Mungkin terima kasih untuk Bang Yusuf dan Bang Rizkan sudah berkenan menyempatkan waktunya berkenan sharing dengan masyarakat agroteknologi, teman-teman yang lagi nonton. Semanikes. Semoga podcast hari ini bisa memberikan inspirasi buat teman-teman yang mau melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Amin. Oke, jadi sudah berakhir bang. Oke. Sedih. Closing statement nggak ada loh. Udah tadi. Oh iya. Tadi. Mungkin aku mau pesan aja sih. Ya lagi nih. Sebenarnya apa ya, dari kami yang cengengesan gini-gini tetap saya harus menjalankan kuliah. Framing apa ya, ketika kita bisa paham di suatu tempat, misalnya kita di kuliah kita fokus di situ, tapi ketika kita lagi berada di dunia ini multimedia ya, kita bisa menempatkan posisi kita di mana aja gitu aja. Iya. Ya teman-teman, jadi abang-abang yang dari tadi suka bercanda sebenarnya ini serius banget orangnya. Harus Malah lagi belajar. Intinya harus pandai menempatkan Diri. Benar, itu teman-teman. Iya, oke. Iya. Mungkin sesi stalking alumni kita hari ini sudah berakhir. Semoga ilmu yang disampaikan oleh abang-abang dapat bermanfaat untuk teman-teman dan menginspirasi teman-teman yang ingin melanjutkan jenjang studi yang lebih tinggi. Kami dari moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Marsha Dan saya Iwai. dari Pertanian 23 ditemani Kes, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.